Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan izinkan kami dari kelompok 1 untuk membahas dan menyampaikan materi tentang pengertian ilmu Al-Quran, ruang lingkup ulumul Quran, dan sejarah perkembangannya. Ini saya akan membahas tentang definisi dari ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Ulum Al-Quran secara etimologi terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata tunggal ilm yang secara harfiah bermakna ilmu. Kata ilmu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, merupakan bentuk masdar yang berarti pengetahuan dan pemahaman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pengetahuan di sini adalah sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wal idrak, pemahaman dan pengetahuan. Sementara Al-Quran secara etimologis berasal dari bahasa Arab qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun Al-Quran atau kata Al-Quran adalah masdar yang berarti bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul atau yang dibaca. Sedangkan definisi dari Al-Quran secara terminologis adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai sebuah mukjizat melalui malaikat Jibril sampai kepada kita dengan cara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Di dalam Al-Quran ini terkandung banyak bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi, sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, diantaranya adalah ulumul Quran. Dengan demikian, ulumul Quran secara harfiah berarti ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Oleh karena itu, definisi ulumul Quran ditinjau dari makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkannya, upaya pengumpulan bacaan, penafsiran, nasikh mansuh, asbabun nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, dan lain-lain. Pada prinsipnya, seluruh ilmu Allah yang ada di muka bumi ini merupakan sarana untuk memahami ilmu Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Semuanya menjadi sarana untuk meneladani dan mendalami kandungan ayat-ayat Qur'aniyah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup ilmu Al-Quran pada pembahasan berikutnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran dibagi menjadi 6. Yang pertama, proses turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanadnya. Yang ketiga, persoalan qiraat. Yang keempat, persoalan kata-kata dalam Al-Quran. Kelima, persoalan makna Al-Quran. Dan keenam, persoalan makna kata-kata dalam Al-Quran tersebut. Nah, untuk slide berikutnya akan membahas pokok bahasan ulumul Quran atau cabang-cabang ilmu Al-Quran. Semuanya ada 17. Nah, mari kita lihat slide berikutnya ya. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dibagi menjadi 5.
Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pada masa khalifah. Yang ketiga pada masa sahabat dan tabi'in. Yang keempat pada masa pembukuan. Dan yang kelima yaitu pada masa modern atau kontemporer. Baiklah, slide selanjutnya akan dibahas sedikit mengenai sejarah perkembangan pada masa Rasulullah. Sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah menafsirkan kepada sahabat beberapa ayat. Antusiasme sahabat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Larangan Rasulullah untuk menulis selain Al-Quran sebagai upaya menjaga kemurnian Al-Quran. Pada masa sahabat dan tabi'in, peranan penting para sahabat dan tokoh tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran. Di sebelah saya sudah ada beberapa nama para sahabat yang termasyhur sebagai mufassir. Yang pertama adalah keempat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Kemudian slide berikutnya akan membahas para tabi'in yang berperan penting dalam penafsiran Al-Quran. Dan setelahnya kita juga bisa melihat masa sejarah perkembangan Al-Quran dalam pembukuan dan dalam masa kontemporer. Berikut penjelasannya. Demikian pembahasan dari kami mengenai ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita sampaikan mudah dipahami dan menjadi tambahan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran untuk kita semua. Semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa mengiringi kita semua. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.